Assalamualaikum, Mbak. Ya, dok. Waalaikumsalam. Akhirnya nih Sehat, nyambung nih. dok. Alhamdulillah. Nih ya, teman-teman bisa ngeliat ya. Saya mau tanya-tanya nih sama Mbak Arum, boleh ya, Mbak ya? Iya, dok. Mbak Arum ini, eh, saya harus mulai dari mana ya? Eh, Latar belakangnya sebelum beli mesin ini apa, Mbak? Latar belakang saya sebelum punya mesin kangen water ini, saya penjual sayur, dok. Tukang sayur, jualan sayur. Nah, jualan sayurnya kayak Jualan gimana tuh, Mbak? sayur, dok. Jualan sayur keliling, terus Keliling. di depan rumah ibu. Jadi di apa, digotong, Ya, dibawa apa gimana sayurnya? saya, apa mbak, namanya kulaan. Itu, Makulaan. dok. Saya itu, ya, kulaan. Terus saya jual di depan rumah ibu. Nanti kalau semisal nggak habis, saya kelilingkan di desa. Oh, sayurnya apa aja, Mbak? Sayurnya apa yang dijual, Mbak? Putus-putus ya? Halo, halo. Jelas, Mbak Arum? Itu, dok, putus-putus suaranya. Hmm. Jadi beli sayur, ditaruh di Ya, depan rumah ibu gitu ya, ya, beli dijajakan gitu sayur, ya. ya, dijajakan, dijual. Nanti kalau semisal masih ada sisa, itu dikeling-kelingkan, dok. Keliling itu Kan ketok-ketok kalau rumah. sayur, ya, di kampung-kampung gitu, dok. Hmm, hmm, hmm. Kalau suami saya tukang kebun di sekolah SMA swasta. Hmm. Oh, jadi suami Mbak Arum ini tukang kebun, Mbak Arum penjual sayur ya, sayur keliling ya. Iya. Oke. Kalau saya boleh tahu, Mbak, kalau nggak keberatan, dari jual sayur itu bisa dapat berapa, Mbak? Iya, enggak banyak, dok, bersihnya. Untungnya satu ikat, misalnya kangkung itu cuma 500 perak. Ya, Oke. sehari bersih itu kadang dapatnya 100.000. Kalau Hmm. sayur kan nanti resikonya kalau nggak habis layu, terus kalau cabai itu kan busuk, dok. Lah Ya. itu nanti saya tuh mikir lah gimana, kadang kalau sisanya cabai itu saya muter lagi bikin pentol gitu buat Hmm. pentol mercon kayak gitu, saya Hmm. jajakan lagi. Saya Hmm. bawa ke TPQ gitu, dok. Saya titipkan di depan TPQ itu ada orang yang jualan gitu. Jadi Hmm. saya muterin lagi buat dagangan dan Ya, ya, istilahnya nggak rugi gitu. ya, ya. Oke. Jadi berawal dari jualan Ya, sayur yang satu ikatnya itu bisa untungnya hanya 500 perak ya, Mbak Arum ya. Nah, di sini Mbak Arum ya. itu bisa punya mesin. Itu apa yang di kepalanya Mbak Arum saat diedukasi dan mau punya mesin? Nah, ya, dok. Selain saya kan jualan sayur itu kan jualan tisu juga, dok. Kalau setiap minggu pagi itu saya ngeber, istilahnya buka lapak gitu loh, Mm-mm. dok, di kayak lapangan gitu, CFD kalau Mm-mm. namanya ya. Terus itu Mbak Seli, ketemu sama Mbak Seli itu kan, Mbak Mm-mm. Seli itu sebenarnya sudah ngenalin kangen water itu sudah lama, dok. Cuman Mm-mm. sayanya aja yang bingung mau jalannya kayak gimana. Terus apa itu main ke CFD itu Mbak Selinya. Mm-mm. Terus ya dikasih motivasi, kamu sampai kapan terus-terusan kayak gini jualan tisu, jualan sayur, istilahnya uang keuntungannya cuma 500 perak. Terus ya itu dibilangi sama Mbak Seli, coba jualan ini, jualan air. Tuh, Mm-mm. terus apa mbak, wong air ya sama air, tak bilang gitu pak. Belum, istilahnya gimana cara jalannya itu masih belum bisa. Akhirnya saya cobain ke Pak D yang sakit tuh pak. Pak D kan cuci Mm-mm. darah 1 minggu 3 kali, komplikasi. Ya alhamdulillah 1 minggu Mm-mm. itu banyak perkembangan. Lah dari sana itu saya mikir, oh ini Pak Diku kok tak kasih air Mm-mm. ini, Masya Allah, dari kadar gula 800 itu, alhamdulillah
sudah turun sampai 300. Yang setiap hari minumnya sampai lebih 10 kapsul obat. Alhamdulillah terbantu. Sekarang itu bisa keliling lagi jualan. Itu kakinya kan diabetes basah itu loh Pak. Akhirnya saya coba rendam pakai strong acid, itu kok kering. Nggak jadi diamputasi. Alhamdulillah. Terus saya tuh mikir, ya Allah ini airnya kok bagus banget. Akhirnya saya beli di Mbak Seli tuh, kepingin jadi resellernya Mbak Seli. Saya beli galonan Pak. Terus saya ada botol kecil-kecil itu saya bagikan. Ibu mertua itu kan saya bukakan usaha bensin eceran itu loh Pak. Jadi kalau ada orang yang beli bensin, saya kasih air putih. Gitu. Sama jelaskan air ini bagus Pak. Ya Alhamdulillah tetangga depan rumah itu yang nggak bisa pipis awalnya Pak, kayak anyang-anyangan kalau bahasa Jawanya. Itu Alhamdulillah. Saya belikan Mbak Seli 1 galon, saya sedekahi ke orangnya, saya minta doa. Saya kepengin setiap ambil air itu saya sholawati mesinnya Mbak Seli. Kepengin banget punya mesin. Sedangkan saya ini nggak punya uang sama sekali Pak. Beneran nggak punya uang seharga mesin itu. Tapi saya pengen banget. Jadi setiap saya ke rumahnya Mbak Seli, sampai difoto sama Mbak Seli itu saking pengennya banget. Akhirnya tiap saya ada rezeki sedikit dari hasil jualan sayur, itu saya kasihkan ke anak yatim, saya minta doa Pak. Masya Allah. Mbak doakan Mbak ini bisa punya mesin. Terus ditanyai sama nanya mesin apa Mbak gitu. Terus gitu sampai ya itu Pak, sering sampai jalan. Alhamdulillah Desember itu omset jualan air itu tembus 11 jutaan Pak. Masih itu akhirnya pengen beli mesin. Terus jalan ini 5 bulan. Bulan Maret itu closing Februari 1, Maret 1, April ini 1 Pak. Jadi 2A. Allahu Akbar. Oh, jadi berawal dari tadi melihat perkembangan kesehatan banyak yang bagus, terus Mbak Arum jadi ngebet banget pengen punya mesin ya. Nah, tadi kan Mbak Arum tuh ceritanya nggak punya duit tuh Mbak. Itu gimana Mbak? Kok bisa beli mesin tuh gimana Mbak? Iya Pak, gini awalnya itu kan memang dari suami, dari mertua kan saya ini ikut suami Pak. Jadi keluarga saya ini kan sudah istilahnya sudah putus hubungan karena saya ini kan ibu sudah meninggal, saya kecil, jadi saya ini ikut Pak D. Pak D pun saya nikah itu kan Pak, istilahnya sudah nggak mau di hubungan lagi karena kan ya itu bapak saya ini kan nikah lagi Pak. Jadi saya ini kan punya ibu tiri istilahnya gitu. Jadi broken home istilahnya kayak gitu Pak. Akhirnya saya kan disuruh ibu sebelum nikah itu disuruh ibu memang istilahnya nggak mau istilahnya ibu ngomong saya itu nggak mau ibu tiri saya. Jadi saya itu kenal Mbak Seli itu sebenarnya dari suaminya Mbak Seli di pondok. Saya ini ditampung kakaknya Mbak Seli di pondok. Istilahnya kalau bahasa Jawa itu ngawulo gitu loh Pak. Jadi mak dibantu sama kakaknya Mbak Seli itu Abah dibantu sampai saya itu istilahnya kepingin ketemu bapak itu yaitu karena bapak saya itu ngomong, Kak, pokoknya kalau kamu nggak sukses jangan cari saya. Kalau kamu nggak sukses jangan cari saya. Jadi sampai di titik ini saya malu Pak, belum bisa istilahnya ke orang tua saya masih belum bisa. Jadi yang dibanggakan istilahnya seperti itu. Seperti itu. Terus akhirnya alhamdulillah beli mesin itu Pak, ya cari utang sana, utang sini. Kan saya usaha es kristal Pak. Usaha es kristal itu kan nggak sebegitu jalan. Balik modalnya kan habis untuk kulaan lagi. Akhirnya yaitu ada yang dijual 1, terus perhiasan saya
suami itu cari pinjaman di sekolahan koperasi. Terus alhamdulillah ibu mertua yang awalnya nggak dukung sama sekali, saya saya itu sampai dikasih uang dijualkan perhiasannya ibu mertua Pak. Ya itu alhamdulillah sampai ngumpul uang sekitar 25 juta itu saya kasihkan ke Mbak Seli itu Pak. Terus sama di Mbak Seli dibantuin cari investor. Alhamdulillah Allah masih nguji saya, itu sering 5 kali cari investor itu saya ditolak Pak. Karena kan saya ini pembukuannya juga saya masih belum bisa jalan gitu loh. Akhirnya terus saya ikhtiar sampai wis Mbak aku lillahi ta'ala, istilahnya saya mau beli terus, akhirnya saya ditaruhi di botol-botol, saya taruh masjid, saya sedekahkan kalau ke guru TPQ kalau ada acara itu saya kasih support airnya. Terus ada tetangga desa ngisi tahlilan itu saya support airnya, saya minta doa. Benar-benar saya kepingin menghadirkan mesin ini di rumah. Alhamdulillah ketika ibu mertua saya itu di sawah Pak, jadi petani buruh, punya sawah satu, cuman sambil jalankan itu ngeramut, istilahnya apa Mbak, ngeramut sawahnya orang gitu loh Pak. Akhirnya alhamdulillah ibu itu minta doa ke saya, nah emak doakan panennya diparingi Allah banyak terus bagus. Alhamdulillah Allah itu ngijabah doa Pak. Akhirnya ibu nambahin uang untuk beli mesin itu. Karena saudaranya ibu kan banyak yang sakit. Alhamdulillah mau saya kasih air ini, dan alhamdulillah yang kebanyakan sakitnya diabetes, kadar gulanya 500 itu sudah normal. Sekarang alhamdulillah sudah enggak obatan sama sekali Pak. Seperti itu. Terus alhamdulillah sejak di Kangen Water ini, dari yang awalnya cuman saya beneran Pak nggak pernah bisa pegang uang 1 juta, itu bagi saya besar, tapi Allah kok ngasih jalan lewat ini, Masya Allah. Saya pegang uang sekitar 5 juta sampai 11 juta di Kangen Water itu, Masya Allah Pak, saya nangis sampai sama suami. Ya Allah, alhamdulillah saya dipertemukan sama Kangen Water. Saya nggak tahu kalau ke depan saya terus seperti ini gimana. Istilahnya ibu mertua sudah ya. Maaf dok, nggak apa-apa. Nggak bisa cara ngomong kalau ya ini apa namanya, sebuah keberuntungan buat teman-teman semua nih bisa langsung dengar dari sosok Mbak Arum ya. Saya pernah dengar cerita Mbak Arum, cuma memang tidak sejauh ini dan tidak sedalam ini gitu ya. Dan Masya Allah, impian Mbak Arum begitu besar, kemudian niatannya begitu mulia, perjuangannya pun sudah tidak diragukan lagi gitu. Ya, nggak apa-apa deh, kita lanjutin aja biar teman-teman semua di sini makin banyak dapetin insight dan dapetin kesimpulan, dapatkan energinya, dan semoga energi yang didapatkan